begitu saja, gitu. Kok tidak ada tindakan-tindakan ini penertiban, gitu. Nah, KY bilang sudah Pak, sudah kami sampaikan ke Mahkamah Agung, tapi Mahkamah Agung ya seperti membiarkan gitu aja. Baru sesudah ditangkap, baru bersuara Mahkamah Agung dan menganggap, oh ya, ya sudah ditangkap, ya ada aturannya, kan gitu kan, dinonaktifkan. Sama dengan yang Yuyamto ini, sesudah ditangkap, ya sudah ada aturannya, kami berhentikan dulu sesuai dengan aturan. Hanya jawabannya begitu saja, gitu. Nah ini kayak yang dimaksud dengan itu Pak Mahfud, bahwa Presiden harus turun tangan karena kondisinya darurat, nggak ada lain yang bisa memperbaiki. Iya, iya. Karena begini ya, dulu gini, saya ceritakan dulu. Laporan banyak kasus tentang perilaku hakim yang menyimpang itu tidak pernah digubris. Ada satu kasus ya yang melibatkan pengacara satu korporasi terkenal yang ini banyak disoroti gitu. Pembebasan lahan tanah orang dengan sewenang-wenang, dibayar uang muka, tiba-tiba sudah keluar akte beralih ke perusahaan itu dan tidak pernah dibayar. Digugat ke pengadilan. Hakimnya tidak profesional. Ini dimenangkan nih yang belum bayar dan menggunakan akte notaris gitu, bukan pejabat penjual, bukan pejabat pembuat akte tanah, bukan PPAT, notaris biasa. Lalu tanahnya sudah berubah menjadi sertifikat. Kan lapor nih karena oleh hakim, majelis hakim kok mengabulkan ini gitu. Kan ini salah. Kata pengacara orang-orang ini. Tahu enggak pengacara lawan, pengacara korporasi? Kamu pakai dalil-dalil apa enggak ada gunanya. Mahkamah Agung itu hanya baca amplop, tidak baca kasus katanya. Ini pengacara loh bilang di depan pengadilan. Ini cerita orang itu ke saya. Mahkamah Agung tuh mana pernah. Oleh sebab itu kalau ada laporan tentang moral dan etik tidak pernah ada beritanya diapakan orang ini. Bahkan orang-orang yang sudah jelas melanggar itu diangkat lagi, diberi posisi lain, gitu. Itu sebenarnya ya kalau Mahkamah Agung mau responsif dan betul-betul mau menjaga marwah dan yang penting betul-betul tidak pernah terlibat dalam kasus seperti itu tuh kan gampang sebenarnya. Umumkan dong. Ini melanggar, hakim ini dipecat, lalu serahkan ke pengadilan. Serahkan ke jaksa kalau korupsi, serahkan ke polisi kalau melakukan tindakan kriminal umum. Kan gampang begitu kalau mau mengawasi. Atau sekarang pengangkatan ketua-ketua PN, pengangkatan ketua-ketua PT, Pengadilan Tinggi. Pengadilan Negeri ya. Iya. Itu supaya dipilih betul dari orang yang tidak bermasalah. Karena dalam praktek